Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Hidayatullah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Malang, Prodi Pendidikan IPS. Pada saat ini saya akan menyampaikan best practice saya dengan metode STAR. Dalam video best practice ini saya menggunakan metode STAR, yaitu S situasi, T tantangan, A aksi, R refleksi hasil dan dampak. Situasi yang saya alami adalah 70% siswa kurang aktif dalam pembelajaran IPS. Yang kedua, rendahnya kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, 70% siswa minat belajarnya rendah dalam pembelajaran IPS. Dan yang keempat, 70% siswa rendah dalam kemampuan numerasi terhadap pembelajaran IPS. Hal ini disebabkan karena strategi yang digunakan guru dalam menerapkan model pembelajaran belum benar dan tidak sesuai dengan sintaknya. Guru dalam menjelaskan materi cenderung monoton. Kegiatan pembelajaran hanya berpusat pada guru dan proses pembelajaran terkesan membosankan. Praktek ini penting dibagikan karena banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama, sehingga diharapkan menjadi referensi bagi rekan guru yang lainnya. Tantangan yang saya alami yaitu yang pertama, guru harus menggunakan model pembelajaran yang inovatif yang belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga materi yang diberikan kepada peserta didik dapat diterima dengan baik. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik peserta didik yang ada di sekolah. Yang ketiga yaitu guru harus mampu menggunakan media yang menarik dan inovatif. Yang keempat, menggunakan sumber belajar yang relevan dan menarik. Dan yang kelima, guru harus mampu menumbuhkan keaktifan dengan memberi motivasi pada peserta didik. Siapa yang terlibat pada kegiatan ini yaitu yang pertama, peserta didik sebagai pusat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru dan teman sejawat sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, pihak sekolah terkait sarana dan prasarana di sekolah yang dapat mendukung proses kegiatan pembelajaran, yaitu yang berada di SMP Tanwir, Kota Surabaya. Pada kegiatan aksi yang saya lakukan adalah yang pertama, mengidentifikasi masalah yang terjadi pada pembelajaran yang dilakukan di kelas, khususnya permasalahan pada peserta didik. Yang kedua, eksplorasi penyebab masalah dengan mencari penyebab permasalahan yang terjadi berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala sekolah maupun guru yang mengajar di tempat tersebut, serta kajian literatur yang didapat dari jurnal dan artikel. Yang ketiga, penentuan penyebab masalah, yaitu mencari akar dari penyebab permasalahan yang terjadi pada peserta didik. Yang keempat, masalah yang terpilih yang akan diselesaikan, menentukan masalah yang menjadi prioritas yang diselesaikan terlebih dahulu. Yang kelima, eksplorasi alternatif solusi dan masalah yang terpilih diselesaikan, lalu dicari alternatif solusi yang tepat berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara kepada kepala sekolah, kepada guru senior, serta kajian literatur yang didapat dari jurnal dan artikel. Selanjutnya, menentukan penentuan solusi yang relevan dan sesuai dengan permasalahan yang terpilih. Menyiapkan perangkat pembelajaran yang menjadi solusi dari permasalahan dengan membuat RPP, modul bahan ajar, media ajar, LKPD, instrumen penilaian yang sesuai dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran, dalam hal ini juga termasuk menyiapkan sintak model pembelajaran yang akan dipakai selama proses pembelajaran, menyiapkan media pembelajaran yang inovatif
inovatif yang berbasis TPAJK, menyusun media pembelajaran yang bermuatan materi HOTS, menerapkan model pembelajaran PBL yang sesuai dengan sintak selama proses pembelajaran, mengorientasikan peserta didik pada penyelidikan terkait identifikasi permasalahan yang sudah ditentukan untuk segera diselesaikan baik secara individu maupun kelompok. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model PBL serta penerapan model diskusi kelompok dan pembelajaran. Berdiskusi dengan teman sejawat, penggunaan media ajar berbasis TPAJK dalam proses pembelajaran. Dan terakhir, menyiapkan evaluasi setelah proses pembelajaran. Strategi yang digunakan guru dalam menyelesaikan masalah yaitu dengan merencanakan model pembelajaran yang inovatif, menerapkan model pembelajaran PBL sesuai dengan sintak di mana kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik, serta penggunaan metode diskusi dan kegiatan pembelajaran, serta penggunaan media pembelajaran yang berbasis TPAJK dengan penggunaan aplikasi. Model pembelajaran PBL merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang mengondisikan peserta didik untuk berpikir bersama secara berkelompok. Untuk refleksi dampak terhadap guru, yaitu yang pertama, guru mampu menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik sehingga pembelajaran lebih aktif. Yang kedua, guru semakin inovatif dalam mengembangkan media dalam pembelajaran di kelas. Yang ketiga, mengimplementasikan media ajar berbasis TPAJK membuat guru semakin termotivasi untuk belajar dalam memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Dampak terhadap peserta didik yaitu yang pertama, mengimplementasikan media ajar berbasis TPAJK membuat peserta didik lebih bersemangat dan tidak bosan saat proses pembelajaran. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran dan juga kegiatan yang berpusat pada peserta didik sangat meningkatkan keaktifan peserta didik saat proses pembelajaran sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar. Dampak terhadap sekolah yaitu penerapan aksi akan berdampak positif bagi sekolah. Ditambah lagi hasil aksi berupa video yang diunggah pada YouTube membuat sekolah semakin dikenal oleh masyarakat dan mendapat respon positif dari wali murid. Dampak terhadap masyarakat atau wali murid melalui pembelajaran yang telah dilakukan guru dalam peserta didik kemudian hasilnya diunggah di YouTube membuat orang tua peserta didik bangga terhadap melihat putra-putrinya terlihat aktif di pembelajaran di kelas. Penggunaan media pembelajaran berbasis IT dengan menggunakan PowerPoint dan media presentasi dari Canva membuat peserta didik lebih termotivasi untuk belajar karena peserta didik dapat mengamati gambar, video, dan materi dalam media tersebut. Penerapan model pembelajaran membuat peserta didik menjadi tertantang untuk berpikir kritis, mencari informasi lebih banyak dari berbagai sumber, serta lebih termotivasi terhadap materi yang diajarkan. Hasil belajar, peserta didik mengalami peningkatan baik dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Pada kegiatan refleksi juga perlu diketahui respon dari orang lain terkait strategi yang digunakan pada aksi yang telah dilakukan. Respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan antara lain yang pertama, respon kepala sekolah dan guru. Responnya positif terkait pelaksanaan aksi untuk mengatasi masalah pembelajaran dalam guru. Respon positif tersebut diberikan kepada guru sudah menggunakan metode pembelajaran yang variatif, model pembelajaran inovatif, dan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Respon peserta didik
memberikan refleksi bahwa pembelajaran sangat menyenangkan. Media pembelajaran yang digunakan menarik dan membantu dalam memahami materi pelajaran. Respon wali murid, orang tua, peserta didik. Respon dari orang tua peserta didik setelah melihat hasil video pembelajaran aksi yang diunggah di YouTube, orang tua senang melihat putra-putrinya aktif dalam pembelajaran di kelas. Keberhasilan dari penerapan strategi pada aksi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor keberhasilan pembelajaran dapat dilihat dalam yang pertama, dukungan dari kepala sekolah yang memberikan izin praktek PBL dan dukungan teman sejawat yang membantu persiapan alat dalam proses perekaman kegiatan pembelajaran. Yang kedua, penguasaan guru terhadap model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, strategi aksi, keterampilan dalam pembuatan LKPD, bahan ajar dan langkah-langkah pada RBP. Yang ketiga, keaktifan peserta didik dalam melakukan eksperimen dan hasil diskusi kelompok yang dipresentasikan dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, sarana prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran, yaitu media PowerPoint dan LCD proyektor maupun sound sistem pembelajaran yang dimiliki sekolah. Sangat lengkap sekali. Pelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan ini antara lain, yang pertama, guru semakin memahami kondisi peserta didik dan dapat mengolah kelas dengan baik. Yang nomor dua, guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model dan media pembelajaran untuk membuat proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dapat meningkatkan hasil belajar dan motivasi peserta didik dalam mengikuti pelajaran.